Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BPS Kota Batam. Pada kesempatan kali ini, BPS Kota Batam akan kembali menyampaikan beberapa indikator terkini, yaitu antara lain adalah perkembangan ekspor-impor di Kota Batam, selanjutnya perkembangan pariwisata, dan terakhir adalah indikator perkembangan transportasi. Kita lanjut ke indikator yang pertama terkait perkembangan ekspor-impor di Kota Batam. Pada bulan April tahun 2026, ekspor Kota Batam sebesar 1.709,31 juta US dollar, naik 7,65% dibandingkan dengan April 2025. Kalau kita lihat per komoditas, di sini ada non-migas dan migas. Untuk komoditas non-migas sebesar 1.622,6 juta US dollar, naik sebesar 6,33% dibandingkan dengan eh, April 2025. Begitu juga dengan migasnya, mengalami kenaikan sebesar 40,04% dari 61,92 juta US dollar menjadi 86,71 US dollar di April 2026. Kalau kita lihat kumulatifnya antara 2025 dan 2026, Januari sampai April, maka total ekspor terjadi kenaikan 1,3% dari 6,31 miliar US dollar di 2025 menjadi 6,39 miliar US dollar di tahun 2026. Untuk non-migasnya eh, terjadi kenaikan 1,56% dari 6,04 miliar US dollar di tahun 2025 menjadi 6,13 miliar US dollar di tahun 2026. Namun untuk migasnya mengalami kontraksi dari 0,27 miliar US dollar menjadi 0,26 miliar US dollar. Untuk share ekspor non-migas terbesar selama Januari-April 2026, kita lihat bahwa mesin peralatan listrik menempati urutan pertama dengan eh, pangsa sebesar 3.266,44 juta US dollar, disusul mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 779,13 juta US dollar selama Januari-April 2026. Kalau kita lihat sektornya lagi lebih dalam, maka tadi migas kita sudah lihat, ya. Untuk pertanian, perbandingan Januari-April 2025 dan Januari-April 2026 terjadi peningkatan sebesar 44,22%. Untuk industri pengolahan, peningkatan sebesar 1,49%, dan tambang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Negara pangsa pasar ekspor Kota Batam, tiga besarnya, yang pertama adalah Amerika Serikat dengan pangsa sebesar 26,21%, kemudian disusul dengan Singapura di 23,33%, dan yang ketiga adalah India 11,72%. Itu adalah pangsa pasar terbesar selama Januari-April 2026 dari Kota Batam. Kalau kita lihat pelabuhan utamanya, kita lihat nilai ekspor yang paling tinggi melalui Batu Ampar. Sepanjang Januari-April kita lihat sebesar 4.367,92 juta US dollar dengan peranan sebesar 68,33%. Lebih dari 50% ekspor melalui Batu Ampar. Kemudian disusul Sekupang, lalu Kabil, lalu selanjutnya Belakang Padang, dan terakhir melalui Hang Nadim. Kalau kita lihat volume ekspornya, masih dipegang Batu Ampar juga di 662,24 ribu ton sepanjang Januari-April 2026 dengan peranan sebesar 40,94%. Disusul dari Belakang Padang, kemudian Kabil, Kupang, dan Pulau Sambu.
Tadi adalah terkait ekspor. Kemudian kalau kita lihat terkait impor, maka impor April tahun 2026 mencapai 1.666,92 juta US dollar, naik 11,25% dibandingkan dengan April 2025. Kalau kita lihat per komoditasnya antara migas dan non-migasnya, maka untuk migas terjadi kenaikan impor sebanyak 129,32% dari 7,66 juta US dollar menjadi 17,56 juta US dollar. Kalau kita lihat dari sisi non-migasnya, maka juga terjadi kenaikan 10,65% dari 1.490 juta US, kurang lebih sekitar 1.490,66 juta US dollar menjadi 1.649,36 juta US dollar. Secara kumulatif, Januari-April 2025 dan Januari-April 2026, kita lihat perbandingannya. Untuk totalnya terjadi kenaikan sebesar 12,43% dari 5,51 miliar US dollar menjadi 6,19 miliar US dollar. Kalau kita pecah migas dan non-migasnya, maka eh, untuk non-migas terjadi kenaikan 12,38%, untuk migasnya terjadi kenaikan sebesar 20,52%. Untuk share impor non-migas terbesar selama Januari-April 2026, yang pertama adalah mesin peralatan listrik dengan share sebesar 2.805,75 juta US dollar. Untuk yang kedua adalah mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 736,47 juta US dollar. Kalau kita lihat per sektornya, migas terjadi kenaikan 20,52% sepanjang Januari-April 2025 ke Januari-April 2026. Untuk pertaniannya turun 24,1%, untuk industri pengolahan naik 13,9%, tambang kontraksi 35,18%. Untuk asal barang impor ke Kota Batam pada Januari 2026, kita lihat tiga besarnya adalah Tiongkok dengan share sebesar 45,49%, disusul dari Singapura 9,17%, dan yang ketiga adalah dari Taiwan sebesar 7,25%. Untuk nilai impornya, kita lihat dari melalui pelabuhan mana yang paling besar, masih dipegang Batu Ampar. Untuk sepanjang Januari-April 2026, kita lihat nilai impornya sebesar 4.318,28 juta US dollar dengan peranan sebesar 69,76%, disusul dari melalui Sekupang, Kabil, Pulau Sambu, dan Batam. Kalau untuk kita lihat volume impornya, maka dari Batu Ampar, melalui Batu Ampar juga paling besar, 934,17 ribu ton dengan peranan sebesar 69,8%, kemudian susul Kabil, Sekupang, Pulau Sambu, belakang Padang. Selalu kita berlanjut ke neraca perdagangan. Di bulan April tahun 2026 masih surplus sebesar 42,39 juta US dollar. Kalau kita lihat secara kumulatif juga masih surplus sebesar 202,08 juta US dollar. Tadi itu adalah tentang perkembangan ekspor impor di Kota Batam pada bulan April tahun 2026. Selanjutnya kita akan lihat perkembangan pariwisata Kota Batam pada bulan April tahun 2026. Pada bulan April tahun 2026, maka kita lihat terjadi penurunan. Jadi pada bulan April tahun 2026, kunjungan Wisman ke Kota Batam adalah sebanyak 113.784 kunjungan, turun 0,92% dibandingkan dengan Maret 2026.
Namun terjadi kenaikan sebesar 13,28% dibandingkan dengan April 2025. Kita lanjutkan dengan kunjungan wisatawan menurut kebangsaan 10 besarnya adalah sebagai berikut. Di bulan April tahun 2026, ya. Yang nomor satu masih dipegang Singapura dengan sebanyak 55.080 kunjungan. Kemudian susul Malaysia sebanyak 26.435 kunjungan. Disusul Tiongkok 4.857 kunjungan. Sampai yang ke-10 adalah Australia dengan 864 kunjungan. Lalu kalau kita lihat dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang Kepulauan Riau, ya, di bulan April tahun 2026 maka terjadi kenaikan 4,55 poin, ya, persen poin, ya, menjadi 46,6% tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Kepulauan Riau dan naik 0,25 poin dibandingkan dengan April 2025. Kalau rata-rata lama menginapnya, tamu asing dan tamu Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau secara total terjadi kenaikan dari 1,76 malam menjadi 1,89 malam di bulan April 2026. Untuk Batam sendiri, seperti apa? Kita lihat bahwa di Kota Batam, TPK Hotel Berbintang terjadi kenaikan dari 46,46% menjadi 51,14%. Kalau rata-rata lama yang menginapnya juga terjadi kenaikan dari 1,726 malam menjadi 1,86 malam. Demikian adalah tentang pariwisata. Selanjutnya kita akan melangkah ke indikator berikutnya. Baik, indikator berikutnya adalah tentang perkembangan transportasi udara dan laut pada April 2026. Baik, kita lanjut ke penumpang angkutan udara. Pada April 2026, untuk penumpang angkutan udara domestik secara total terjadi penurunan 25,72% dari 395.868 penumpang di Maret 2026 menjadi 294.057 penumpang di bulan April 2026. Kalau kita lihat secara untuk internasionalnya terjadi peningkatan sedikit sebesar 2,6% dari 15.198 penumpang menjadi 15.593 penumpang di April 2026. Secara kumulatif, Januari-April 2026, untuk penumpang domestik totalnya adalah 1.266.189 penumpang, untuk penumpang internasionalnya sebesar 54.817 penumpang. Untuk secara year on year, kita lihat untuk domestik, angkutan udara domestik dari 388.645 penumpang turun 24,34% menjadi 294.057 penumpang di April 2026. Kalau untuk penumpang angkutan udara internasionalnya terjadi peningkatan sebesar 87,06% dari 8.336 penumpang menjadi 15.593 penumpang. Untuk bongkar muat kargo angkutan udara domestik dan internasional, kita lihat domestik bongkar dari 2.177,21 ton di bulan Maret 2026 turun 9,44% di bulan April 2026 menjadi 1.971,74 ton. Untuk muatnya sendiri di domestik dari Maret 728,21 ton menjadi 694,17 ton di bulan April 2026. Untuk internasionalnya kita lihat di bulan Maret 2,81 ton bongkarnya dan di April turun
12,64% menjadi 2,45 ton. Kalau untuk muatnya sendiri kita lihat terjadi peningkatan 73,08% dari 2,25 ton di bulan Maret 2026 menjadi 3,89 ton. Mohon maaf tadi 2,25 ton di bulan Maret 2025 menjadi mohon maaf. Betul tadi 2,25 ton di bulan Maret 2026 menjadi 3,89 ton di April 2026. Untuk penumpang angkutan laut, kita lihat jumlah penumpang Maret 2026 adalah 521.997 penumpang, turun 31,61% menjadi 356.996 penumpang di April 2026 untuk penumpang kapal domestiknya. Kalau untuk internasionalnya juga turun 16,22% dari 436.354 penumpang di Maret 2026 menjadi 365.590 penumpang di April 2026. Selanjutnya, secara kumulatif Januari-April 2026, maka kita bisa lihat bahwa penumpang domestik secara total adalah 1.548.895 penumpang. Kalau untuk penumpang internasionalnya adalah 1.685.464 penumpang total di internasionalnya. Untuk angkutan laut secara year on year untuk domestik terjadi penurunan 17,57% dari 433.089 penumpang menjadi 356.996 penumpang. Kalau untuk penumpang angkutan laut internasionalnya secara year on year juga turun 10,73% dari 409.541 penumpang di April 2025 menjadi 365.590 penumpang di April 2026. Untuk bongkar muat bagasi dan barang angkutan laut domestik maupun internasional, maka kita lihat bongkar domestik di Maret 2026 986.092 ton, naik 3,93% menjadi 1.024.861 ton di April 2026. Kalau untuk muat domestiknya sendiri dari 288.026 ton di Maret 2026 naik 17,42% menjadi 338.207 ton di April 2026. Kemudian kalau kita lihat internasionalnya, maka bongkarnya di bulan Maret 318.850 ton. Kemudian turun menjadi 11,3% menjadi 282.834 ton di April 2026. Kalau untuk muat internasionalnya, maka kita lihat di bulan Maret 2026 165.043 ton, naik 16,93% menjadi 192.993 ton di April 2026. Demikian adalah tentang perkembangan 3 indikator mulai dari ekspor-impor, pariwisata, dan terakhir adalah tentang transportasi. Untuk data-data yang lebih lengkap, dapat langsung mengunjungi website BPS Kota Batam. Sebagai informasi tambahan bahwa pada tahun 2026 ini, atau lebih tepatnya di bulan Mei sampai Agustus 2026, Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kota Batam. Sasarannya adalah para pelaku usaha dan seluruh rumah tangga yang ada di Kota Batam. Kami memohon untuk dapat menerima petugas kami dan dapat berkontribusi untuk memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.